Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Media Sinau dengan saya Samsul Hadi Saputra. Kali ini kita akan melanjutkan materi berbagi berikutnya, yaitu tetap masih aplikasi desain grafis dengan Corel Draw. Kali ini materinya adalah penggunaan toolbox. Dasar penggunaan toolbox, kemudian membuat objek dengan background transparan, kemudian menjadikan logo JPG menjadi PNG. Ya, kelebihan membuat background transparan ini adalah ketika nanti objek atau file gambar yang kita buat di Corel akan dapat mudah diaplikasikan atau dijadikan satu dengan cepat, supaya backgroundnya transparan ketika dibuat atau diaplikasikan di media lainnya seperti poster, mungkin diedit di Photoshop, mungkin diedit di atau diaplikasikan di editing video dan sebagainya. Kemudian materi yang ketiga nanti menjadikan logo JPG jadi PNG. Baik, kita mulai aja. Kita mulai dengan penggunaan toolbox. Ya, pilih file new. Oke, teman-teman, inilah toolbox. Nah, kita memulai membuat objek itu dari sini. Nah, kali ini kita akan lebih khusus membahas beberapa fungsi dari tool yang ada di sebelah kiri. Ya, kalau misalkan di Corel teman-teman tidak ada toolboxnya, ini mungkin masih belum ditampilkan. Bisa kita tampilkan melalui ini, window, kemudian toolbar. Nah, ini bisa kita aktifkan toolboxnya. Karena ini sudah aktif, berarti sudah terlihat. Nah, oke, kita mulai aja. Kita kenalkan yang paling atas. Nah, ini pick tool. Ini untuk teman-teman menyeleksi objek, kemudian memperbesar objek, memperkecil objek, memindah objek, dan lain sebagainya. Nah, itu fungsi pick tool. Di sini ada ya, ini keterangannya di bawahnya itu ada select position or transform motion object. Kemudian ini shape tool. Nah, ini untuk melakukan editing sebuah objek yang sudah dirubah menjadi curve. Nah, perbedaan objek dan curve itu apa aja nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita fokus dulu di toolbox. Oke, ini crop tool. Ini untuk memotong dari gambar yang ingin kita potong, ya, crop tool. Oke, sebelumnya di toolbox ketika ada tanda panah di sebelah kanan bawahnya, ini bisa kita, berarti ini ada beberapa pilihan. Kalau saya klik tahan di sini, nah ternyata di crop tool, selain crop tool ada knife, ada eraser, ada virtual segment dan sebagainya. Nah, nanti akan kita bahas di materi-materi berikutnya. Kemudian di bawahnya ini untuk zoom. Nah, ada zoom, kemudian ada pen, ini untuk memindah posisi zoom kita. Nanti akan kita aplikasikan. Kemudian di bawahnya ini ada freehand tool, ada 3 point, ada bezier. Nah, ini untuk membuat garis lurus, garis lengkung dan sebagainya. Nah, nanti bisa kita coba dulu. Oke, kemudian ada smart fill, ada smart drawing, ada rectangle, ada point rectangle, kemudian ada ellipse tool. Ya, ini untuk menggambar lingkaran. Kemudian ini ada polygon, ya, kemudian star dan seterusnya. Kemudian ini ada basic shape. Nah, kemudian ini ada text tool untuk membuat teks. Kemudian ini ada table untuk membuat table. Kemudian ini ada
paralel, horizontal, dan seterusnya. Kemudian ada strike, line connector, kemudian ini ada blend, contour, ini untuk memberi efek pada objek ya, efek bayangan, efek transparan dan sebagainya. Pilihannya ada di sini. Oke, ini color eyedropper, ini untuk memilih warna. Untuk menyeleksi warna. Terus kemudian ini ada outline pen, ini untuk memberi garis tepi objek, baik ukurannya maupun warnanya dan sebagainya. Nah, kemudian ini ada untuk pewarnaan ya, ada uniform, fonten, fill, dan seterusnya. Secara detail akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian ini ada interaktif fill ya, untuk memberi gradasi warna dan seterusnya. Oke, ini toolbox ya. Oke, sebelumnya di toolbox ketika kita pilih salah satu ya, misalkan saya pilih yang basic shape. Nah, kita perhatikan posisi di bawah menu bar ini akan berubah, nah, sesuai dengan tool yang kita seleksi. Karena saya memilih basic shape, nah kemudian yang tampil di sini adalah menu bar yang berkaitan dengan basic shape. Nah, di basic shape saya klik di sini, ini ada pilihan. Saya ingin gambar apa? Tinggal klik ini. Ya. Contoh, saya pilih text tool ini. Nah, otomatis di sini berubah menyesuaikan dengan tool yang saya pilih. Oke, itu. Oke, berikutnya nanti bisa dicoba-coba sendiri ya. Kita akan coba membuat mungkin objek yang nanti hasilnya akan kita jadikan backgroundnya transparan. Yang lebihnya apa? Seperti yang saya bilang tadi, bisa diaplikasikan lebih bagus di aplikasi-aplikasi yang lain, misalkan untuk logo di video, kemudian untuk diedit di aplikasi yang lain akan juga lebih mudah. Oke, contoh misalkan saya pengen membuat logo media Sinau dengan background transparan, tinggal kita aplikasikan ini dulu. Mungkin text tool bisa. Oke, text tool, kemudian pilih media, media Sinau. Oke, bisa kita perbesar. Untuk memperbesar objek tinggal klik ini ya, pick tool, ini memperbesar, memindah posisi dan sebagainya. Oke, kita agak besarkan seperti ini. Kalau teman-teman pengen ngasih warna, tinggal kita pilih di sini ya. Nah, untuk menampilkan warna, misalkan di Corel teman-teman belum ada, tinggal klik ini window, kemudian color palettes. Nah, kita pilih warnanya yang mana, misalkan JMYK atau RGB. Kalau RGB nanti seperti ini, sama ini RGB-nya. Oke, misalkan ini saya kasih warna dengan warna yang berbeda misalkan. Nah, atau kita samalah buat warna yang sama, misalkan ini hijau. Oke, terus bagian yang depan kita buat bold misalkan. Oke. Nah, untuk jenis font bisa kita pilih di sini ya, sesuai dengan selera teman-teman. Oke. Ini media Sinau. Kemudian misalkan di depan kita buat logo YouTube. Oke, ini kita buat logo YouTube misalkan ya. Buat rectangle, kemudian bisa pilih shape tool untuk membuat sudutnya agak lengkung seperti ini misalkan. Nah, kemudian buat objek segitiga, polygon aja, polygon dengan sisi sudut 3. Oke, supaya sudutnya berada di sebelah kanan, kita putar misalkan min 90. Oke, ini tinggal kita masukkan ke sini.
Oke, biasanya warnanya apa ya? YouTube misalkan merah ya, kita kasih warna merah, kita klik objek yang kotak, kita kasih warna merah, kemudian ini kita kasih warna putih. Oke, di sini masih kelihatan garis tepinya ya, ini bisa kita hilangkan dengan cara ini di outline pen, kemudian no outline. Nah, sudah jadi. Oke, nah sekarang kita coba kita ekspor, kita jadikan file PNG transparan dengan background transparan. Oke, langsung aja kita Ctrl E atau file export. Oke, file export, kemudian misalkan ini kita kasih logo Media Sinau. Oke, jangan lupa save as type-nya kita ganti, kita pilih menjadi PNG. Oke, ekspor. Oke, nanti kalau ketika file gambar kita berupa PNG dengan background transparan, biasanya di sini muncul di viewernya ini muncul kotak-kotak seperti ini. Nah, tuh. Oke, resolusinya kita buat tetap 300, kemudian oke. Nah, sekarang kita cek di belajar Corel. Oke, nah ini Media Sinau sudah ada. Nah, kelebihannya format PNG itu apa? Nah, ini bisa kita aplikasikan di atau digabung di gambar yang lain, nanti dia akan transparan. Maksudnya backgroundnya tidak membentuk warna putih. Atau kita coba dulu perbedaannya biar nanti jelas ya. Kita ini yang satu kita jadikan JPG, yang satu kita jadikan PNG. File export, yang ini ganti JPG. Oke, namanya ambil aja ekspor. Oke. Nah, sekarang kita coba diaplikasikan. Nanti akan kelihatan perbedaan antara format file JPG dan PNG. Oke, kita coba dulu file new. Oke. Kemudian saya nyoba memasukkan misalkan background ya, karena kita mungkin akan membuat poster. Kita coba impor sebuah background. Oke, misalkan ini. Oke, kita import. Nah, sekarang kita masukkan objek logo Media Sinau yang sudah kita buat tadi. File, import, tadi di kemudian belajar Corel. Nah, ini ya, ada yang JPG, ada yang PNG. Kita masukkan dengan cara seleksi dua file ini, klik shift. Oke, impor. Oke, ini. Nah, ini format file yang tadi PNG ya, kelihatan teman-teman backgroundnya transparan. Jadi ketika kita aplikasikan atau kita masukkan atau kita gabung dengan objek yang lainnya, dia akan kelihatan menyatu dengan objek backgroundnya. Nah, yang JPG tadi file import ini. Nah, kita lihat ini yang JPG ngotak ada background putihnya. Nah, itu secara mendasar perbedaan antara format PNG dengan JPG. Nah, sekarang pertanyaan adalah bagaimana ketika objek atau gambar yang dari JPG kita jadikan PNG, dari yang ada backgroundnya warna putih, kemudian kita jadikan background transparan. Ya, kita bisa memanfaatkan nanti shape tool ya. Sebenarnya banyak
tool yang bisa kita gunakan untuk menghilangkan background dari JPG ya. Tapi kita akan coba belajar dulu dengan shape tool. Nah, misalkan aja kita coba ini kita hilangkan dulu. Misalkan kita ada logo berupa JPG ya. Impor. Nah, kemudian oke, misalkan saya punya logo ini. Nah, ini kalau format filenya JPG nanti akan ngotak seperti ini ya. Nah, ketika kita aplikasikan dengan sebuah background akan kelihatan sangat tidak menarik atau kurang enak dilihat. Nah, supaya enak berarti ini harus kita jadikan transparan. Nah, kita hapus warna putihnya menyesuaikan dengan alur garis di tepi pada logo ini. Nah, kita bisa memanfaatkan shape tool. Nah, kita coba, kita klik shape tool, kemudian nah kita buat beberapa node pada objek atau gambar yang akan kita edit ini ya. Oke, cara membuat node dengan cara klik 2 kali di salah satu garis seperti ini. Klik. Nah, nanti akan ada titik seperti ini disebut dengan node. Kemudian saya klik lagi di sini. Nah, ini juga membuat node. Setiap node ini bisa kita tarik atau kita atur lah intinya. Nah, kita drag ke sini saya. Nah, kemudian bentuknya lurus bisa kita sesuaikan melengkung dengan objek logonya dengan cara klik di sini. Nah, convert to curve segmennya. Oke, nah kalau sudah keluar panah seperti ini tinggal kita tarik seperti ini. Nah, kita menyesuaikan. Nah, oke, kita ikuti terus langkah tadi sampai membentuk sebuah background transparan. Oke ya. Oke, ini sudah jadi. Nah, backgroundnya sudah kita hilangkan, otomatis sudah bisa kita aplikasikan di background ya, dengan background yang lainnya. Nah, kalau sudah, ini bisa kita simpan, kita jadikan PNG. Kita hapus dulu backgroundnya, kemudian kita file, ekspor, kita jadikan format PNG, misalkan logo AK. Oke, save as nya kita jadikan PNG. Oke, ekspor. Oke, nah sekarang kita coba kita aplikasikan. Kita buat background dulu. Sekarang kita impor logo akuntansi yang sudah kita jadikan PNG tadi. Nah, ini oke, sudah jadi transparan. Oke, sementara itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.